Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya sehubungan dengan memperluas kesadaran. Level dasar dari zikir nafas itu adalah memperluas kesadaran. Namun dalam berlatih memperluas kesadaran itu jangan dipisahkan dengan level 2-nya, yaitu menyadari Allah yang menciptakan. Allah Sang Maha Pencipta. Itu jangan sampai lepas. Karena kalau kita hanya level 1 saja tanpa ada kesadaran terhadap Allah, kita nanti akan terjebak, akan tersesat pada hadiah-hadiah atau kelebihan-kelebihan, kepekaan-kepekaan yang diberikan Allah pada kita. Kita akan terjebak di situ. Yang perlu diingat dan jangan sampai dilupakan, tujuan memperluas kesadaran itu bukan untuk mencari anugerah Allah yang berupa kepekaan indrawi, kepekaan jiwa, kesadaran kita menjadi lebih peka. Bukan itu tujuannya. Jadi tujuan memperluas kesadaran itu agar kita punya pondasi yang kuat dalam melakukan zikir nafas, agar kita bisa menyadari Allah, agar kita bisa mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jadi tujuannya harus lurus Allah, dan jangan minta apa-apa, jangan menginginkan apa-apa. Kita hanya ke Allah, selesai. Kalau ada tujuan yang lain-lain, ada keinginan itu, ini dan itu, maka justru keinginan itu akan menjadi penutup, akan menjadi hijab kita untuk berjalan lurus Allah. Karena apa? Munculnya keinginan-keinginan harapan itu adalah muncul dari hawa nafsu kita. Padahal menuju ke Allah itu tidak bisa dengan membawa hawa nafsu, membawa keinginan-keinginan, membawa hal-hal yang bersifat negatif yang bisa menghijab perjalanan spiritual kita. Itu tidak bisa. Jadi tujuan kita belajar memperluas kesadaran itu agar kita bisa menyadari Allah, bukan agar kita bisa sakti. Itu yang pertama. Jadi menyadari Allah, ya sudah, kita berlatih memperluas kesadaran secara benar, berlatih memperluas kesadaran secara istiqomah. Nah, memang dampaknya kita menjadi peka, peka menangkap ilham, terbukanya basiroh atau mata kesadaran kita menjadi lebih peka, peka dalam penglihatan, pendengaran, kita semakin cerdas dan lain-lain. Nah, ini memang dampaknya itu. Nah, ini merupakan hadiah saja. Ini merupakan anugerah saja. Nah, jadi bukan tujuan. Nah, kalau kita jadikan tujuan, ya kita tersesat. Nah, itu. Jadi kita tetap lurus Allah, jangan menginginkan apa-apa, agar tidak tersesat. Mbah Bejo, apakah memperluas kesadaran itu bisa untuk telepati? Apakah bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain karena saya punya masalah ini. Ya saya bilang
Tidak bisa. Yang memberikan kita satu kepekaan, kita kemampuan telepati, kemampuan ini dan itu yang lain-lain itu hanya Allah. Jadi itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kita. Makanya jangan dicari. Kalau basiroh kita kemudian terbuka, yaitu adalah anugerah Allah. Kalau kita semakin peka dalam menerima ilham, dalam menangkap tanda, yaitu anugerah Allah. Kalau kita peka terhadap permasalahan, terhadap pikiran, terhadap hal-hal yang dialami orang lain, ya itu anugerah Allah. Kalau kita diberi kemampuan apapun melalui memperluas kesadaran, itu anugerah Allah, itu bukan tujuan kita. Jadi jangan sampai ketauhidan kita berbelok. Ini yang harus kita pegang. Jadi latihan memperluas kesadaran, ya sudah memperluas kesadaran saja dengan benar. Saya sendiri itu juga nggak ngerti. Yang penting saya berlatih dengan benar untuk menyadari Allah, berlatih memperluas kesadaran, berlatih menjalankan 3T, berlatih menjalankan amanah-amanah Allah dengan benar. Jadi yang saya lakukan hanya itu. Kemudian Allah memberikan anugerah ini dan itu. Itu atas kehendak Allah. Jadi kita jangan tertipu, terjebak pada kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah pada kita. Demikian Bapak Ibu, semoga ini bisa memberikan satu pencerahan sehingga zikir nafas kita itu tetap lurus Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.